lebih baik dia kurbankan, jangan lagi akikahkan. Karena kewajiban dan anjuran orang tua mengakikahkan anak itu cuman sampai usia balik saja. Bingung enggak? Nah, gitu. Oke? Iya. Waktu akikah kan 7 hari, 14, 21 hari. Boleh nggak di antara yang di antara hari yang 1 sampai 21 itu, misalnya hari ke-5, 6 itu dapat nggak sebenarnya selain 7 hari, 14, 21? Misalnya kalau hari ke-15, 17. Ustazah, kan tadi Ustazah bilang 7, 14, 21 hari. Itu adalah sunnah muakkad akikah untuk anak. Tapi kalau di hari ke-8, di hari ke-9 gimana? Kan kayak gitu ya. Maka kalau mau sunnah muakkad ya di tanggal segitu, ganjil. 7, 14, 21 hari itu akan dapat sunnah muakkad. Selebihnya sunnah biasa. Ya, akikah itu adalah tanggung jawab orang tua kepada anak. Nggak bisa ibu mengakikahkan mak ibu, nggak bisa. Mengkurbankan mak bisa. Itu bedakan tuh. 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad, mengakikahkan anak. Setelah itu hukumnya sunnah biasa sampai anaknya balik berakal. Kalau dia sudah balik berakal, daripada ibu akikahkan anak, lebih baik ibu kurbankan anak. Itu beda. Nah, anaknya gimana? Apakah dia bisa mengakikahkan diri sendiri kalau dia sudah balik berakal karena ibunya sudah tidak bertanggung jawab mengakikahkan dia? Maka dalam kondisi seperti ini, mengakikahkan diri sendiri adalah boleh, tapi dalilnya lemah. Boleh mengakikahkan diri sendiri, ada hadisnya, tapi dalilnya lemah. Daripada mengakikahkan diri sendiri, lebih bagus loncat ke kurban saja. Karena kurban, walaupun belum akikah, itu hukumnya boleh saja. Tidak perlu akikah lagi ya berarti ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, saya kalau laki-laki kan dua kambingnya gitu ya. Terus kalau pas dikorbankan udah dewasa, dia dikorbankan cuma ikut satu aja gitu, gimana? Sah, tapi afdolnya 2. Cuman boleh nggak kurban kalau belum akikah? Boleh, itu nggak ada urusannya sama sekali. Ya, kita nih suka mengait-ngaitkan, katanya nggak boleh sedekah kalau masih nggak boleh kurban tapi belum akikah. Ya kalau akikahnya wajib ya iya, tapi masalahnya akikah tuh wajib nggak untuk kita sendiri? Enggak, yang wajib tuh orang tua kita mengakikahkan kita. Masa kita nggak boleh kurban saat orang tua kita nggak mengakikahkan kita? Nggak nyambung itu. Ya orang tua kita nggak mampu kemarin gimana? Ya, itu 2 hal yang berbeda. Sama dengan orang-orang suka mengaitkan, tidak boleh sedekah kalau masih ada hutang. Kemana larinya itu? Hutang adalah hutang, tergantung jangka waktunya. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, bukan berarti nggak boleh sedekah dulu. Sedekah aja dulu. Pas nanti jatuh tempo hutang, bayar hutang tuh. Kalau setiap orang berhutang nggak boleh sedekah, nggak ada orang sedekah. Utang semua. Utang semua. Iya. Jadi berarti tetap harus 2 ya saya. Sunnah. 1 sah, 2 baik. Silakan. Ini kan kalau hewan untuk kita tuh memang khusus kambing, tidak boleh kayak sapi. Enggak, dia memang al-ghanam. Dia mesti kambing. Oke, ada lagi? Satu lagi kan, Ya. kalau untuk anak yang sunatan itu, Ustazah kan kayak doa juga Ya. sama dengan akikah gitu, nggak boleh nerima amplop juga. Kalau sunat boleh. Sunat itu kan walimahnya itu, kalau anak kita sunat kan ibu-ibu kadang-kadang ada walimah ya. Walimah itu kan memberikan sesuatu sedekah untuk orang lain ya. Ibu kasih orang makan, iya kan? Tapi apakah sunat harus ngasih orang makan? Enggak, itu bukan syariat, itu ibu aja ingin bersedekah. Jadi kalau sunat dibuat acara, lalu nanti orang ngasih ibu amplop tuh nggak apa-apa.
Karena tidak wajib sunnah ngasih orang sesuatu, ngasih makan-makan. Tapi kalau daging akikah mesti dikasih orang, masa kita terima balik? Paham loh? Paham loh? Ya. Ibu naik rumah, ibu undang orang, dikasihnya amplop, gas, lata. Lata aja. Ini ada amplop, sini. Iya, ibu naik jabatan, lalu kemudian ibu undang orang makan ke rumah, dikasihnya amplop, gas. Saya cuma satu, saya tak tahu doa penolak rezeki itu tak tahu saya. Nggak hafal saya, udah mau hafal nggak bisa saya ngafalnya. Payah. Emang ada ayatnya mau dihafal? Mendoa naik haji. Orang ngasih kita gas. Kan nggak ada syariat. Yang naik haji undang orang bagi-bagi makan, kan nggak ada. Itu keinginan kita ingin bersedekah, tidak ada syariatnya. Kalau akikah memang kita syariat itu kasih semua ke orang. Gitu. Apa iya tamu yang datang tuh harus memakan kambing yang diundang? Apa iya tamu yang datang harus memakan kambing akikah? Nah, makanya sudah lama saya ngisi acara di Nurul Mawaddah. Saya tidak pernah menggunakan kata-kata harus setiap ceramah. Ada nggak ibu-ibu pernah dengar saya ngomong harus? Karena dalam agama Islam tidak ada kata-kata harus. Kalau dibilang harus nanti jadinya wajib. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah pertanyaannya, apakah kalau kita datang ke akikah orang lalu kita harus makan daging kambingnya? Bukan harus, Bu, sunnah. Sunnah itu dimakan dapat pahala sunnah. Makan daging akikah, enggak dimakan rugi kita. Sikit aja cicip. Sama dengan apakah harus makan daging kurban? Tidak, sunnah. Apakah harus kunut subuh? Tidak, sunnah. Kalau harus jadinya wajib. Dia bahaya kita nih. Ya, masih ada saya dengar seorang guru ngomong, sholat duha, nih kemarin maghrib saya masih dengar nih di online ya. Kalau mau sholat duha harus baca surat ad-duha. Onde mande. Ujung-ujungnya ndak jadi orang sholat duha. Ndak hafal surat ad-duha. Teman-teman saya masih banyak loh sampai sekarang ndak mau sholat duha. Kenapa kamu nggak sholat duha? Ndak hafal surat ad-duha? Loh. Kenapa harus hafal surat ad-duha? Iya, katanya harus baca ad-duha. Harus nih yang penting kita. Saya bilang bukan harus bestoy, tetapi sunnah saja. Tak baca apa-apapun nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Harus tuh yang susah. Doanya katanya khusus juga. Doanya katanya khusus. Padahal apakah doa itu rukun sholat? Apakah ad-duha itu rukun sholat? Tidak. Jadi satu statement muat, dia gambling semua. Jadi kalau ada kesalahpahaman ada 3 penyebab. Bisa jadi gurunya salah menyampaikan. Satu kata aja langsung gambling tuh. Harus doang tuh. Atau jamaahnya yang salah menangkap, atau proses transisi ilmu itu lagi lapar. Ada nyambung deh, misalnya. Ada lagi ustazah di masalah kurban nih ustazah. Katanya kalau kita kurban, uang suami yang membuat kita kurban, tapi atas nama kita, itu pahalanya untuk suami. Ada ustaz ngomong seperti itu. Betul itu ustazah. Uang suami berkorban. Ya. Uang suami dikasihnya untuk kita. Lalu kemudian kita berkorban atas nama kita. Apakah itu kita nggak dapat pahala? Dapat. Suami dapat pahala 2 loh. Gini. Suami ada uang, dia kasih ke istri. Istriku, ini uang 3 juta. Suami dapat pahala sedekah.
Kan saya udah bilang akad satu persatu, bahasa kampung saya one by one. Jadi seorang suami ngasih istri uang 3 juta, Dek ini uang, suami dapat pahala sedekah. Istri menggunakan uang itu untuk kurban, nanti istri dapat pahala kurban. Tapi masalahnya istri ini dianjurkan mendoakan, ya Allah, aku kurban, dengan kurban ini dapatlah suamiku pahalanya, dapat pula lagi suami pahala kurban. Dapatlah makku pahalanya, anakku, orang tuaku, mertuaku, semua. Dia doakanlah si istri ini karena dia punya ilmu, lalu dia wasilahkanlah kurbannya itu untuk orang lain. Itu dapat pahala 2 suami, dapat pahala sedekah dan kurban. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, semua orang dia doakan, ya Allah ini kurbanku, pahalanya untuk istriku, anakku, semua dia doakan. Boleh. Ya? Kalau nggak diangkat kan macam mana Ustaz? Enggak di Langsung bayar ke masjid atas nama kita sama dia berdua kan? 2 nama. Kan ya, sama-sama. Enggak apa-apa. Nanti dua-duanya dapat pahala. Ini akan dalam hati aja nggak bisa ya? Kita pahalanya untuk itu. Oh iya, memang dalam hati, enggak usah pakai toa. Nggak diangkat di masjid gitu loh. Enggak diakadkan di masjid, enggak apa-apa. Mendoakannya kapan? Kapan mendoakan pahalanya untuk orang? Di 3 hari tasyrik. Ya Allah, dapatlah dengan kurban ini, dapatlah pahalanya orang tuaku, suamiku, anakku, mantanku, semua. Gitu ya Bu Des. Ya lanjut. Ada lagi nggak? Jadi dia sebagai Ya. kurban itu atas nama siapa? Kita apa suami? Sebaiknya kurban itu atas nama siapa? Terserah. Yang penting bilang, kan orang suka ngomong gini ya, kurban itu lebih baik atas nama suami. Kalau suami yang berkurban dapat semua pahalanya. Mana bisa? Enak kali kalau begitu. Kalau suami berkurban dapat semua pahala, tidak ada warisan pahala dalam agama Islam. Dari bapak yang soleh aja kita nggak dapat pahala. Walaupun suami atas nama suami yang berkurban, tapi kalau suami tidak mau mendoakan untuk kita, nggak dapat pahalanya. Jadi pahala itu dapat kalau didoakan. Faktanya Rasul mendoakan. Rasul tuh laki-laki itu, dia doakan, ya Allah, aku kurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya istriku, anak laki-laki, anak perempuanku, mujahid, para orang mati syahid, seluruh umat. Jadi walaupun suami yang berkurban tetap mesti mendoakan. Kalau enggak dapat. Tidak ada warisan pahala otomatis, tuh enggak ada. Oke? Doanya dalam hati aja. Ibu-ibu kalau sedekah apapun mau, itu namanya wasilah kan? Wasilah tuh dalam hati aja. Ibu masukkan uang ke bakul 2.000 kan? Oh enggak, 5.000 dah. Udah naik dah. Ibu masukkan uang ke bakul 5.000, ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah suamiku pahalanya, orang tuaku pahalanya. Dalam hati aja, enggak usah pakai toa. Dalam hati aja. Dan jangan ditahan pula kota amal tuh. Kok lama betul? Doa dulu jangan. Biarkan aja kota amal tuh lewat. Ibu doakan. Itu namanya wasilah. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Jamak qasar, takhir. Enggak. Jadi kalau jamak qasar dalam sholat, ibu enggak usah rawatib lagi. Karena jamak qasar itu kan tujuannya meringankan beban. Kalau mau ibu tambah, ibu boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, boleh tahiyatul masjid, boleh sholat wudu, gitu. Oke? Iya. Next.
Sholat witir habis isya di masjid bisa. Oke, baik. Sholat witir habis isya di masjid. Witir itu batas waktunya adalah dari habis isya sampai adzan subuh. Bolehkah witir setelah isya di masjid atau di rumah? Boleh saja. Cuma nanti tengah malam kalau udah tahajud jangan witir lagi. Karena witir itu cuma boleh 1 kali. Jadi habis isya ibu witir 1 rakaat, boleh? 3 rakaat boleh? 3 rakaat 2 kali salam boleh? Boleh? Boleh. Habis isya langsung witir boleh? Boleh. Tengah malam tahajud boleh? Salat taubat boleh? Salat hajat boleh? Salat istikharah boleh? Salat witir boleh? Tidak. Karena udah witir. Jadi saran saya, kalau ibu tidak terbiasa bangun malam, lebih baik witirnya setelah isya. Karena witir itu lebih penting dibanding tahajud. Witir itu sunnah muakkad, tahajud itu sunnah biasa. Jadi witir jangan ditinggal. Jadi kalau nggak terbiasa bangun malam, maka witirlah setelah isya. Nah, kalau ibu bangunnya mepet-mepet menjelang adzan subuh, ibu tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tapi kalau mepet kali, witir aja, jangan tahajud. Karena witir jauh lebih penting dibanding tahajud. Jadi saya kan kalau sholat di masjid habis bisa sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi kalau misalnya saya ganti ini aja mana penting gitu, ba'diyah isya atau witir 1 rakaat itu aja gitu. Nah, aduh, pengen minimalis ya, siap. Ustazah habis isya di masjid. Ah iya boleh. Habis isya saya kan di masjid tuh. Kan setelah isya disunahkan qabliyah isya. Ba'diyah. Jangan marah-marah sekali salah baru. Semangat kali kalau saya salah. Disalahkan mau ya biar hidup. Habis isya kan Ba'diyah isya. habis isya kan ba'diyah isya. Iya. Ba'diyah isya itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Witir juga sunnah muakkad. Muncul pertanyaan nih. Kalau saya mau 1 aja Ustazah, mana bagus? Ba'diyah aja atau witir aja? Yuk kita lihat. Secara hukum sama-sama kuat. Sama-sama sunnah muakkad. Clear sampai sini? Tapi apa fungsi sholat ba'diyah? Sholat ba'diyah itu fungsinya adalah menjawab atau menutupi kekurangan sholat fardu kita. Tapi masalahnya, kita kan sholat isyanya di masjid. Ada imam yang menutupi kesalahan kita. Jadi kalau di masjid, baik witir aja nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah, tentu ba'diyah. Kenapa? Karena nggak ada imam yang bisa menutupi kesalahan kita. Ini kan disuruh pilihnya. Nah, itu makanya saya bilang minimalis. Suruh pilih, Bu Des. Ini disuruh pilih kan, makanya saya garu-garu tadi, suruh pilih pula. Ya saya masuk ke suruh pilih gitu kan. Ini ujian skripsi nih ya. Kalau yang sebenar-benarnya jawaban tak suruh pilih, ba'diyah aja dulu Bu, witir nanti di rumah. Itu benar. Masalahnya Bu Feni disuruh pilih nih. Saya pulang aja lah lagi. Berat betul pertanyaannya. Gitu. Iya. Tadi cari yang minimalis. Silakan. Ustazah, kita kan yang perempuan dengan laki-laki kan nggak boleh bersentuhan dengan yang bukan muslim, ya. Terus bagaimana bersalaman? Bukankah ini muka dengan ini bukan bukan aurat ya? Memang tidak boleh kita bersentuhan dengan bukan mahram. Salaman. ya bersalaman.
Itu ada dua pendapat bersumber dari dua dalil. Dalil yang pertama adalah qaulur Rasul, perkataan Rasul. Rasul pernah berkata, lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Itu hadis. Tapi satu sisi, saat baiat, ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul kan dibaiat. Apa itu baiat? Janji presiden, khalifah. Itu dia memegang tangan wanita pada seluruhnya karena itu adalah acara baiat. Muncul dua pendapat bahwa secara fi'li, secara perbuatan Rasul pernah kok memegang tangan wanita. Maka terpecahlah pendapat, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Di antara yang bilang boleh, teman-teman kita dari Hizb At-Tahrir itu bilang boleh. Ada yang mengatakan boleh mengikut daripada perbuatan Rasul, ada yang mengatakan tidak boleh mengikut daripada hadis Rasul. Tapi ingat, perbuatan dan perkataan dua-duanya sunnah Rasul. Kan gitu kan? Nah, maka terpecahlah dia. Nah, pertanyaannya gimana sebenarnya? Gimana sebenarnya dikembalikan kepada ibu-ibu. Kalau kira-kira orang tuh ganteng kayak elemen ho, jangan salaman. Tapi kalau kira-kira dia biasa-biasa aja, salaman. Tapi kalau ibu mau tanya rekomendasi saya, ndak usah salaman. Kenapa? Pertama, karena saya selalu memotivasi jamaah untuk jaga wudhu 24 jam. Kalau salaman, heboh ngambil wudhu aja terus nanti. Yang kedua, lebih baik menjaga. Karena dalam agama Islam, da'ma yaribuk. Kalau kita ragu, kita tinggalkan. Gitu. Ya, gitu. Kira-kira orangnya udah, kalau dia sudah tua, dia adalah misalnya paman kita atau saudara jauh kita, mau salaman juga ya boleh. Ya, cuma saya memilih untuk tidak karena faktornya tadi. Ya, biasanya saya cuma ngomong gini aja deh, maaf ya Pak, udah ngambil wudhu. Kayak gitu. Jadi dia terpecah tuh dua pendapat, Bu, antara perkataan dan perbuatan. Paham? Nggak? Ya. Apa perbedaan sholat tahajud dengan hajat? Ibarat kalau mau lebih gampang saya sampaikan, sholat tahajud itu dokter umum, sholat hajat itu dokter spesialis. Maksudnya gimana? Tahajud itu adalah sholat meminta segalanya. Mohon ampun di tahajud juga. Muhasabah diri setelah sholat di tahajud juga. Doa-doa di tahajud juga. Banyak-banyak mohon ampun di tahajud juga. Muhasabah mengingat kekurangan diri di tahajud juga. Jadi tahajud itu dia umum. Sementara sholat hajat, sholat yang dianjurkan untuk minta saja. Kalau sholat taubat tuh spesialis. Jadi kan kalau sholat taubat mohon ampun kalau kita salah. Kalau hajat minta, suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat. Jadi perbedaan pertama adalah fungsinya. Kalau tahajud tuh fungsi semuanya. Mohon ampun juga, minta taubat juga, minta doa juga, itu tahajud. Tapi kalau hajat khusus minta. Itu fiturnya. Nah, perbedaan yang kedua, waktunya. Kalau tahajud cuman malam saja. Kalau sholat hajat bisa pagi, siang, malam. Oh iya dong. Waktunya tak terbatas. Jadi pertama beda secara fitur. Kalau sholat tahajud umum. Kalau sholat hajat khusus untuk minta. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua waktunya. Sholat tahajud itu hanya malam saja. Dari habis isya sampai adzan subuh. Sementara hajat siang dan malam. Perbedaan yang ketiga, tentu terletak pada niatnya. Niatnya beda. Jadi sholat itu kan ada spesifikasi masing-masing. Sholat taubat untuk mohon ampun. Sholat hajat untuk minta. Sholat istikharah kalau lagi galau. Ya kan? Tapi kalau ibu galau ya juga, minta ya juga. Ya kan, sholat taubat ya juga, minta ampun ya juga. Pengen lakukan satu kali, lakukan di tahajud. Tapi yang paling Allah sukai yang mana? Tahajud dong. Tahajud itu berat, beban. Ya,
Kalau berat bebannya kita melakukan sesuatu, tentu Allah makin sayang. Kira-kira ibu punya suami, jemput ibu pakai mobil. Satu ketika ban mobilnya bocor. Dia pinjam motor tetangganya, dijemputnya ibu pakai motor tetangga tuh. Makin suka nggak? Suka nggak? Sukalah, mau abang melakukan ini bang demi aku bang Ajik. Atau naik sepeda dia demi menjemput ibu. Ya. Ada lagi? Misalnya beda qobliyah subuh dengan sholat fajar. Beda qobliyah subuh dengan sholat sunat fajar. Antara sholat sunat fajar dengan qobliyah subuh itu juga makhluknya. Makhluk itu juga dia. Yang satu sholat sunat fajar, yang satu adalah sholat qobliyah subuh. Sama dengan yang satu Nela, yang satu Lucky. Itu juga orangnya sama-sama kece. Ya, jadi sama. Ya, jadi letaknya di mana? Letaknya adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Ini sebelum ke niat nih, letaknya dulu nih. Letaknya adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Dia sama juga, itu juga dia. Sebelum ke niatnya, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan anakan. Kan jemaah ini pertanyaannya beranak bercucu. Nah, jadi udah terbayang sama saya nih. Terus kalau orang di masjid, Ustazah, kita di rumah aja, orang udah pulang sholat masjid, boleh nggak kita sholat fajar dulu di rumah, baru sholat subuh di rumah? Itu anaknya kan? Nah iyalah, udah hafal sama saya. Nah, jadi kalau orang misalnya azan di Pekanbaru jam 5 kurang 5, lalu kemudian orang udah pulang sholat subuh, kita di rumah gitu ya. Kita di rumah bangun jam 5 lewat 15. Boleh nggak kita sholat fajar dulu 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat? Boleh nggak? Boleh. Jangan marah-marah, saya cuma nanya aja. Semangat ya. Boleh selagi masih ada waktu subuh. Nah, apakah tanda untuk habisnya subuh? Tanda habisnya subuh itu adalah saat fajar sodik. Apa itu fajar sodik? Bukan sodik tetangga ibu, bukan. Fajar sodik itu adalah muncul cahaya merah di langit kalau ibu keluar rumah, maraton pagi-pagi, udah muncul cahaya merah, itu sudah habis waktu subuh sebenarnya. Kalau sudah ada cahaya merah di atas langit, fokuslah ke sholat subuh aja kalau terlambat bangun. Jangan dibela-belain pula sholat fajar. Jam 7 terbangun fajar pula dulu. Udah waktu duha udah masuk, terbangun aja lah sholat subuh itu lakukan aja. Tunggu belum selesai lagi. Nah, ini ditangkapnya pula kalau gitu subuh jam 7 aja lah. Ada kacau. Nah, tunggu dulu. Kalau terbangun jam 7 Ustazah, boleh nggak sholat subuh? Harus, tapi tetap berdosa karena lalai. Nah, jadi bungkus bulat-bulat. Tapi kalau terbangun jam 7, tetap aja sholat subuh langsung di jam 7. Jangan ditangkap, oh berarti tidak apa-apa doi, kata Ustaz Ilah jam 7 sholat subuh. Iya. Jam setengah 6 nggak juga sore itu melalaikan. Tapi kalau terbangun jam 7, tetap berdosa bu, tetap lalai bu. Tetap lalai bu. Ibu boleh dianggap tidak lalai. Bangun sholat subuh kalau udah usaha. Ibu hidupkan alarm segede gambreng, ibu letakkan di atas lemari 4 sudut. Nggak juga ibu terbangun, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada usaha sama sekali, terbangun jam 7 tetap berdosa, walaupun sholat subuhnya tetap wajib. Enggak, soalnya saya pernah tuh kan saya jalan di handphone di depan azan gitu kan. Memang nggak terdengar, biasa terdengar gitu. Terbangun saya jam 6:30. Itu kalau udah berusaha, habis juga, terbangun 6:30 juga. Yang penting ada usaha, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada usaha, termasuk lalai dan berdosa. Nah, apa niat sholat fajar itu? Ya, boleh niatnya sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Atau boleh niatnya sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, sama aja. Silakan. Kan sholat suruh dengan sholat subuh kan katanya ada waktu 1 jam ya Ustazah ya. Nah itu yang setelah yang waktu subuhnya itu batasnya di mana Ustazah? Yang habis waktu subuh katanya yang haram kita tidak boleh sholat itu. Dari Ustazah kan ada namanya sholat sunat syuruk. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, maka dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Nah berarti ada sholat syuruk dong Ustazah, iya kan? Di Pekanbaru sekarang sholat syuruknya jam 6 lewat 23. Nah kapan sih? 15-an sudah. 15 itu loncengnya Bu. Dia kan 10 menit dari lonceng kan. Loncengnya lah, lonceng namanya itu apa namanya? Alarm. Iya kan? Nah, terus kapan waktu haram sholat itu? Haramnya adalah dari muncul cahaya merah sampai waktu syuruk, itu haramnya. Batasnya di situ. Kalau udah syuruk, udah boleh dong laksanakan sholat syuruk. Ya, dari fajar sodik sampai syuruk. Itu yang haram. Ya, langsung sampai syuruk. Kalau yang waktu asarnya Ustazah ke waktu zuhur kan dia ada 3 tuh. Enggak, dari asar ke maghrib sama. Cahaya merah sampai adzan maghrib. Sampai adzan maghrib. Kan habis lepas waktu asar haram sholat kan? Nah itu dari kapan? Dari cahaya merah matahari mau terbenam sampai adzan maghrib. Kalau habis subuh haram sholat dari cahaya merah sampai waktu syuruk. Oke? Cocok? Iya. Paham enggak? Ada lagi? Kalau kita sujud sholat, tangannya harus nggak boleh terhalas tangan. Kalau kita sujud dalam sholat, katanya tangan tidak boleh terhalang mukena. Itu tidak betul ya. Jadi yang betul itu yang tidak boleh terhalang mukena itu hanyalah jidat saja. Maka banyak orang nanya, Ustazah katanya sholat nggak boleh pakai cadar. Boleh, kan kening nggak nutup. Ya, yang wajib terhalang mukena itu yang wajib terhalang mukena apa namanya itu? Yang wajib tidak terhalang mukena hanya jidat saja. Tangan, kaki nggak apa-apa. Ada juga yang bilang Hidung sama ini, hidung sama Enggak. Kening saja. Tidak boleh terhalang benda yang bergerak. Termasuk bagi laki-laki sorban. Jadi sorbannya ditaruh. Kalau dia pakai sorban tidak boleh menghalang. cuman yang dia bergerak itu Tahajud apakah harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Tapi daripada tidak sama sekali, tidak apa-apalah tahajud sebelum tidur. Tengah malam kalau mau tahajud lagi, alhamdulillah. Kalau enggak, yang penting kita udah tahajud. Ya. Jam berapa yang lebih afdol sholat tahajud dengan duha? Jam berapa yang lebih afdol? Kayak jawab soal. Oh iya memang jawab soal ya. Jam berapa yang lebih afdol sholat duha?
ad-duha indal waqti hal shaf. Salat duha itu waktunya lebih baik di tengah-tengah, jam 9. Kalau mau tanya lebih baik jam 9. Tapi jam 9 tuh paling berat itu. Kalau ibu-ibu lagi nyuci ikan tuh. Kalau Bu Des lagi ngajar tuh. Mak lagi giling lado tuh, giling cabe. Jadi duha itu lebih baik di tengah-tengah jam 9. Makanya dia berat, dia lebih baik. Iya, lebih afdol. Iya. Batas waktu sebenarnya setengah 12 bisa, tapi nggak usah lah. Jam 11 aja lah. Nah, saya khawatir dibilang setengah 12 nanti ibunya wuduknya pula setengah 12 nanti lah. Di atas lah matahari nanti. Iya. Jadi itu batasnya, itu waktunya ya. Kemudian jam tahajud afdolnya kapan? Nah, sholat tahajud ini afdolnya bukan karena jamnya sebenarnya, tapi karena tidurnya. Coba, ibu habis isya tidur, jam 11 ibu terbangun, ibu tahajud, sah? Sah. Afdol? Afdol. Ibu habis isya nggak bisa tidur, ingat masa lalu, ingat hutang, sampai jam 1 malam. Jam 1 malam enggak juga bisa tidur. Aku tahajud aja lah. Sah? Afdal? Enggak, karena belum tidur. Inti tahajud tuh lolo kalau mau afdal. Kalau belum tidur sah tapi belum afdal. Enggak ada. Iya. Kan gini. Sepertiga malam kata orang afdal. Sepertiga malam tuh apa? Jam berapa? Ibu kan nganggapnya jam 2. Sepertiga malam itu maksudnya malam tuh dibagi 3. Sepertiga malam pertama habis isya sampai jam 11. Sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2. Sepertiga malam ketiga jam 2 sampai subuh. Yang mana yang lebih afdol? Di sepertiga malam terserah, yang penting usahakan tidur dulu. Tergantung ibu. Ada orang tahajud dia mau tidur dulu, tertidur terkalok sampai pagi, tidak pernah dia bisa tahajud. Nah, kalau ibu seperti itu lebih bagus tahajudnya sebelum tidur. Tengah malam kalau tahajud lagi alhamdulillah, kalau enggak yang penting udah tahajud. Udah niat nggak terbangun dapat pahala nggak? Iya, dapat pahala tapi tidak pahala sholatnya, pahala berniat melakukan kebaikan. Jadi gini, dalam agama Islam itu kalau kita punya niat keinginan berbuat baik nggak jadi dapat pahala 1. Jadilah. Tapi jangan ibu jadikan dalil, kan udah niat kunul mawaddah, nggak usah pergi 1 jadilah, jangan. Jadi kalau nyindir itu spesialisasi saya. Mau kemana nak, kata mak saya, mau ceramah mak pergi nyindir orang. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan ndak jadi dapat pahala 1, tapi jangan dimanfaatkan. Tapi kalau ingin melakukan keburukan nggak jadi dosa doh. Cuman hati jadi rusak aja. Ya misalnya aku mau menggosipin Bude lah dengan Kak Leni, nanti aku ceritalah dengan Kak Leni kalau Bude begini begitu. Nggak jadi dosa, tapi hati rusak aja. Nanti aku mau nyuri lah, rupanya nggak jadi, ada guguk di depan rumahnya, nggak jadi dosa, tapi hati rusak aja. Begitu Islam mudahnya, berniat berbuat jahat nggak jadi, nggak dosa. Berniat berbuat baik dapat pahala 1, jadilah, pada tidak sama sekali. Gitu. Kan saya pernah dengar katanya ada yang pondok sholat Zah. Pokoknya kita tertidur oleh anak badan kan Zah, ketiduran dari maghrib sampai besok orang tuh bangun tak ada subuh. Boleh nggak kita besok dalam pondok sholat Isya kita ya? Saya pernah dengar kayak gitu, pernah dengar drama katanya sholat bisa di pondok. Sebenarnya bukan susah menjawab kodok, tapi takut salah paham.
Pertanyaannya gini. Saya tertidur Ustazah dari maghrib sampai isya. Nanti bangun itu Zah. Hendak terbangun. Terbangun-bangun azan subuh. Tapi kan nggak sholat isya kita tuh kan. Berarti kan kita nggak sholat isya. Ada yang bilang boleh kodo besoknya di waktu isya. Iya. Sebenarnya boleh. Tapi kalau saya bilang boleh, nanti kalau gitu nggak apa-apa, nggak gitu juga konsepnya. Tertidurnya tetap berdosa karena termasuk lalai. Tapi kan sholat tetap harus. Maka silahkan kodo besoknya. Kalau betul-betul tertidur. Nah, kenapa saya sangat jarang bahkan nggak pernah menyampaikan soal kodo-kodo ini? Karena orang Indonesia ini overthinkingnya tinggi banget gitu loh. Maksud lain yang ditangkap lain. Pernah saya ngalamin kejadian menyampaikan kodo, besoknya suaminya ngomong gini, nanti aja lah sholat subuh tuh kata Ustazah Nela bisa kodonya. Ya, sejak itu trauma saya menyampaikan, nggak siap kita nih menyampaikan tentang kodo itu. Nah, jadi kodo itu kalau benar-benar tertidur terpaksa tetap kodo besoknya, tapi tetap dosa karena melalaikan ya. Apakah dulu-dulu ibu nggak sholat, ibu kodo sekarang bisa? Bisa kalau ingat jumlahnya. Tapi apakah yang dulu berdosa? Tetap berdosa ya. Karena lalai itu ngeri loh. Alladzina hum an sholatihim orang mendustakan agama, tetap dosa. Gitu. Jadi jawabannya boleh kodo, tapi tetap berdosa ya. Nah, jangan ulang lagi ya. Gitu. Nah, yang kalau terbangun jam 7 tadi juga berbahaya. Kalau terbangun jam 7 tetap sholat. Kalau sampai di situ aja berbahaya statementnya. Oh, berarti tidak apa-apa. Tetap sholat. Nah, maka ada ujungnya. Tapi tetap dosa ya. Gitu. Oke? Kok cemberut? Kalau terlambat sholat tuh tapi kita bukan maksudnya melalaikan, yang maksudnya gimana yang kita boleh terlambat sholat itu? Bagus. Ustazah, kan waktu sholat itu panjang tuh. Zuhur sampai 2:30 Bude. Asar sampai 5:20 sekarang. Iya kan? Subuh sampai fajar sodik. Isya sampai subuh. Berarti boleh aja dong. Sholat zuhurnya jam 2. Boleh aja dong. Sholat asarnya jam 5. Kan waktunya masih ada. Terus sebagian ustadz bilang lalai. Lalai gimana? Orang masih ada waktunya kok. Nah gitu kan. Jadi what the meaning lalai? Nah, itu dulu. Ma ma'nahu. Apa itu lalai? Kenapa waktunya ada, kita sholat masih juga nih bilang Pak Ustadz lalai? Kan gitu kan? Kita sholat jam 2. Kan memang masih ada waktunya. Apa pula lalai? Jadi gini, indikator lalai dalam sholat adalah tergantung sebabnya. Contoh, ibu lagi mau sholat nih. Ibu lagi mau sholat, lalu suami ibu manggil, Dek, pijitkan dulu dek, ini pinggang rasa mau putus nih dek. Kepala rasa mau pecah nih. Pijitkan dulu dek. Ibu dulu kan suami yang wajib, kan wajib tuh. Ibu pijit dia dulu sampai 1:30 baru ibu sholat. Apakah itu lalai? Tidak, karena dia berbenturan dengan yang wajib juga. Ibu lagi mau sholat, habis ngambil wudhu, datang tamu mengucapkan salam. Sambut tamu dulu, karena menyambut tamu hukumnya wajib juga. Tertundalah sholat zuhur ibu jadi 1:30 karena sibuk membuatkan dia kopi. Boleh ditunda sholat kalau berbenturan dengan yang wajib. Ibu lagi mau sholat, tahu-tahu anak ibu tuh julungkang dari tempat tidur. Tuh ibu dulu kan dulu dia. Ibu kasih dia obat dulu. Ibu tunda sholat karena berbenturan dengan yang wajib. Tuh boleh. Kayak saya mengajar, baru karena satu faktor masuk 11:30 azan. Saya bilang dengan mahasiswa, kita dengar azan dulu ya. Setelah itu kita lanjut lagi belajarnya sampai jam 1, jam 1:30 baru sholat. Itu kan wajib juga proses belajar mengajar. Itu boleh ditunda, kayak kita kan sering ya dengar azan, kita jawab azan dulu kan, kita lanjut sedikit. Ini proses majelis taklim wajib juga, boleh ditunda. Yang lalai itu adalah kalau kita menunda sholat, benturannya adalah yang mubah, karena ke mall, milih-milih baju, ngopi, ngangak-ngangak, baring-baring, masak, nanggung nanti aja lah,
Nyuci piring orang azan, nyanggung, nyucilah dulu. Lagi nyetrika orang azan, nanggung. Itu yang tidak boleh. Karena benturannya adalah mubah, bukan wajib. Jadi boleh menunda sholat jika berbenturan dengan yang wajib. Tapi kalau menundanya berbenturan dengan ngango-ngango, duduk-duduk, santai-santai, zuhur tuh berat loh. Lagi baring-baring habis mencuci, udah azan pula lagi ya. Lalu ibu tunda jam 1:30. Cuman karena baring-baring. Itulah definisi lalai. Itulah yang termasuk dengan alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang mendustakan agama. Itu luar biasa tuh ya. Ya. Kalau melayani tamu ya wajib lah, boleh. Pasar gitu, Ustazah. Ada tempat sholat gimana tuh? Perpindahan azan dari masjid ke masjid lain kan. Kemarin di jemaah ada yang bilang, bukannya lalai Ustazah nggak sholat dulu di masjid kita. Oh iya. Semisalnya seperti ini. Semisalnya seperti ini, atau ustadz-ustazah kita yang banyak-banyak di Pekanbaru nih, mereka asar, mereka sholat jam 2.30 ke masjid. Lalu mereka untuk kepentingan dakwah harus berangkat dari masjid itu dulu. Karena kalau dia sholat di masjid tempatan itu, nanti ceramah yang sorenya jemaahnya pada bubar itu. Karena mereka bisa nyampainya jam 5 di tempat mereka. Termasuk saya. Jadi kalau udah ngisi jam 3.30, itu asarnya mesti di perjalanan. Biar nanti nggak terlambat untuk dakwah asarnya. Nah, dakwahnya apakah wajib? Wajib. Dia berbenturan dengan yang wajib, boleh menunda sholat untuk kepentingan dakwah. Tidak termasuk lalai dia. Karena kalau dia sholat pula di situ, dia baru berangkat, apalagi tempatnya jauh, jam 5 dia baru sampai. Itu termasuk sesuatu yang dibolehkan. Saya paling sulit berjemaah asar. Itu sulit itu. Karena harus ada tugas dakwah berikutnya. Itu dibolehkan. Jadi yang begitu tuh nggak lalai. Paham ya? Gitu. Kecuali kalau jaraknya dekat. Dia pasti lebih mendulukan sholat di masjid tempatan. Oke? Ya, ada lagi? Kalau lagi pergi belanja gitu, nggak ada tempat sholat di sana, jadi udah masuk azan gimana? Kalau lagi pergi belanja, nggak ada dia tempat sholat, tapi sudah masuk waktu azan, dia mesti ada usaha mendekat ke tempat sholat, entahkah di musola, entah di mana. Dia harus cari, walaupun tertunda akhirnya, karena dia bingung pelangak-pelongok. Misalnya dia pergi kemana, dia belanja gitu ya, lalu kemudian dia mesti mencari dulu tempat sholat, mesti ada usaha mencari tempat sholat, walaupun nanti akhirnya tertunda juga karena bingung tempatnya di mana atau karena ngantri toiletnya. Nah, itu syariatnya. Oke? Nah, itulah definisi lalai di dalam sholat. Jadi kalau dia berbenturan dengan dengan sesuatu yang wajib, dia boleh ditunda. Oke? Nah, demikian ada cukup ya? Demikian dari saya. Mana dia? Sakit. Sekarang sudah sembuh. Mana namanya? Ayo mana? Lalupo. Iya, minta doa apa nih? Rasulullah kesehatan. Oke. Baik, ala hazin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma khususan ila ukhtina Arina. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifa'uk, ishfiha la shifaan illa shifa'uka ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ukhtina Rina wa ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka wa sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ukhtina Rina wa ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.